Bayangkan jika kalian jatuh cinta di tengah gejolak politik yang bisa merenggut segalanya, termasuk nyawa kalian. Youth of May sekilas nampak seperti drama biasa. Namun, tahukah kamu di balik itu semua ada fakta-fakta sejarah yang mengejutkan dan kontradiktif. Bukan hanya sekedar cerita romantis, tetapi terdapat sejarah kelam Korea Selatan yang terselubung di balik kisah romansa pemeran utamanya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada bulan Mei tahun 1980 yang menginspirasi kisah ini? Gerakan pro-demokrasi yang terjadi di kota Gwangju pada Mei 1980 merupakan salah satu momen paling kejam dalam sejarah Korea Selatan. Peristiwa ini yang menjadi latar belakang drama Youth of May. Korea Selatan pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an berada di bawah pemerintahan otoriter yang dipimpin oleh Presiden Park Chung-hee dan kemudian dilanjutkan oleh Chun Doo-hwan. Rezim ini ditandai oleh penindasan terhadap kebebasan sipil, korupsi, dan juga nepotisme. Ribuan orang yang didominasi oleh mahasiswa dan warga sipil merasa tidak puas dengan kondisi tersebut. Mereka kemudian turun ke jalan untuk menggulingkan rezim otoriter, menuntut kebebasan, dan memperjuangkan demokrasi. Namun gerakan itu direspon dengan kekerasan militer oleh pemerintah. Banyak korban yang bukan merupakan aktivis politik, melainkan warga biasa yang tak berdaya menghadapi peluru tentara. Dalam drama ini, karakter utama Lee Do-hyun dan Go Min-si terjebak di tengah tragedi yang memilukan ini. Hubungan mereka mencerminkan nasib ribuan pasangan muda di Korea Selatan pada masa itu. Banyak penonton mungkin tidak mengetahui bahwa hingga hari ini banyak detail mengenai insiden Gwangju yang masih dirahasiakan hingga sengaja dipolitisasi. Mengapa demikian? Karena trauma sejarah ini tetap membekas dan sensitif bagi banyak pihak di Korea Selatan. Nah, apakah kalian tahu bahwa sebenarnya dalam sejarah aslinya ada tokoh-tokoh nyata yang kisahnya sangat mirip dengan Hee-tae dan Myung-hee, atau Go Min-si dan Lee Do-hyun? Fakta ini membuat kita bertanya-tanya, seberapa banyak kisah dari drama ini yang sebenarnya merupakan refleksi dan kejadian nyata yang disembunyikan dari publik? Jika kamu amati, banyak adegan dalam Youth of May menunjukkan detail-detail kecil yang penuh makna. Misalnya, penggunaan warna hijau dan merah dalam drama ini seringkali merepresentasikan harapan di tengah darah yang tertumpah. Fakta menarik lainnya adalah lokasi-lokasi syuting yang dipilih benar-benar meniru suasana Gwangju pada tahun 1980. Hal ini dilakukan dengan sangat teliti untuk memberikan pengalaman menonton yang autentik. Tidak hanya itu, latar belakang politik yang memanas di drama ini secara tidak langsung menggambarkan bagaimana rezim militer pada saat itu berusaha menutupi kebrutalan yang terjadi. Fakta ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana negara bisa memanipulasi ingatan sejarah untuk tujuan politik. Ketika kamu menyadari betapa banyak detail yang sengaja dimasukkan ke dalam drama ini, kamu akan melihat Youth of May dengan perspektif yang berbeda. Jadi, setelah mengetahui sejarah kelam yang menginspirasi Youth of May, menurut kamu apakah drama ini hanya sebagai cerita cinta biasa? Atau justru ini adalah peringatan bahwa di balik setiap romansa manis ada sejarah yang penuh luka dan perjuangan?